Di jurnal klub yang diselenggarakan oleh Pedagogik dan Bakudapan yang berjudul Inovasi Sosial Ekologis dan Pengetahuan Ekologi Tradisional untuk Sistem Pangan Berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Meivi atau MEPI, bagian dari Bakudapan Food Study Group, kelompok belajar yang belajar soal isu pangan sebagai pintu masuk untuk membahas, mendiskusikan, dan membongkar permasalahan sosial politik, gender, filsafat, seni, kebudayaan, lingkungan, ekonomi, dan sebagainya. Bersama dengan Fudagogik, kami berkolaborasi dalam mengelola program Jurnal Club. Fudagogik sendiri adalah lembaga penelitian independen, non-pemerintah nirlaba yang berdedikasi pada transformasi sistem pangan berkelanjutan melalui penelitian dan ilmu pengetahuan tentang keterkaitan antara pangan, iklim, kesehatan di Indonesia. Harapannya, Jurnal Club bisa menjadi ruang belajar bersama yang dapat memberikan pengetahuan baru, pemikiran baru, dan juga inspirasi untuk bergerak mendukung transformasi sistem pangan yang inklusif, bergizi, dan regeneratif di Indonesia. Diskusi Jurnal Club kali ini akan difasilitasi oleh Kak Lian Gogali yang sudah ada di Zoom kali ini. Kak Lian adalah seorang peneliti dan penulis. Dan pada tahun 2009, ia mendirikan Institut Mosintowo, sebuah organisasi akar rumput yang berdedikasi untuk memperjuangkan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik masyarakat akar rumput di wilayah pasca konflik Poso, Sulawesi Tengah. Kak Lian aktif mengorganisir perempuan, anak-anak, dan anak muda di 80 desa melalui sekolah perempuan, jelajah budaya, dan perpustakaan Sofia. Kak Lian juga mengorganisir komunitas di Poso melalui sekolah pembaharu desa sebagai ruang belajar bersama di desa untuk mengembangkan rencana pembangunan komunitas yang berkelanjutan dengan berlandaskan konsep mitigasi, adaptasi, dan keadilan iklim. Jurnal klub kelima ini akan dilaksanakan secara lebih interaktif, dan teman-teman diharapkan untuk berkontribusi secara aktif, baik lewat open mic ataupun menulis di board Canva yang akan kami share. Pada sesi kali ini ada teman-teman Fudagogik yaitu Kak Kintan, Kak Diah, dan juga Kak Indah, dan juga ada teman Bakudapan yaitu Shelvina yang akan mencatat jalannya diskusi kita hari ini. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan soal sesi Jurnal Club hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke kalian sebagai fasilitator. Silakan, Kak. Terima kasih banyak Kak Mepi untuk mengantar kita dalam diskusi. Halo semuanya, saya sangat sangat senang, bukan cuma karena bertemu dengan kawan-kawan baru untuk belajar bersama-sama di topik kali ini, tapi juga karena topiknya sangat-sangat penting dan saya rasa kita semua sedang kalau boleh dibilang bergumul begitu ya, bukan cuma mendiskusikan, tapi untuk kemudian melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan baik secara personal maupun juga dalam komunitas masing-masing. Saya Lian Gogali, saya senang sekali dipercaya oleh Fudagogik dan Bakudapan untuk bisa menjadi teman bersama kita untuk melihat jurnal yang sudah dibagikan ke teman-teman, yaitu kalau diterjemahkan membalik tortilla, inovasi sosial ekosistem dan pengetahuan ekologis tradisional untuk sistem agri-pangan yang lebih berkelanjutan di Spanyol. Selama proses ini saya berharap kita lebih banyak saling sharing dan lebih banyak belajar. Nanti saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mungkin kalau kurang bisa untuk berbicara secara langsung, bisa dengan cara mengetikkan atau menuliskan pendapat atau catatannya. Sementara kalau misalnya buat teman-teman yang bisa langsung ngobrol itu akan sangat terbuka untuk bisa langsung bergabung di video dan mic gitu ya. Sebelum mulai kita mau kenalan dulu karena saya rasa berkenalan itu menjadi bagian dari cara kita membangun jaringan sambil membayangkan atau mengimajinasikan
topik ini mau membawa kita eee, ke beberapa daerah begitu ya, ke beberapa, pilihan pangan gitu yang juga, menjadi topik, pada malam hari ini. Iya, di sini di Canva yang sudah teman-teman lihat di board, eee, ada silahkan dibuka, saya berharap semua sudah bisa buka. Untuk yang, board Canva-nya ada di ini ya, ada di chat box, sudah dikirim sama Kak Kintan. Silakan masuk di situ, kita mau mau melihat kita dari mana saja. Tapi bukan cuma kita dari mana saja, tapi juga kita punya makanan apa, ya makanan tradisional apa atau pangan apa gitu yang ada, di sekitar kita. Saya udah memulai teman-teman dengan, pin, jadi meletakkan pin, lalu kemudian menuliskan nama, lalu kemudian jenis makanannya. Jadi silakan teman-teman mengambil pin-pin yang sudah disiapkan di ini, di bagian bawah papan dan menaruh di mana begitu lokasinya nih sekarang. Lokasinya bukan bisa jadi lokasinya itu adalah yang sekarang, tapi bisa jadi lokasinya kalau ada di luar negeri atau di mana, itu bisa adalah lokasi asal gitu ya kira-kira. Nah kalau saya lihat dari sini teman-teman, eee, yang Sulawesi baru satu, semoga ada pin oh sudah ada 2. Oke, semoga ada 2 untuk dilihat. Kalau kita lihat di sini, oke ada Kak Nicholas, boleh sambil sambil ini, sambil menuliskan, boleh memperkenalkan diri, mulai dari yang ada di luar Jawa mungkin ya? Yang ada di luar Jawa. Itu sejauh ini masih saya, tapi ada yang pin merah ini siapa Kak? Yang ada pin merah itu, silahkan. Ya, Kak, halo? Halo, iya? Ya, itu saya, Kak. Oh iya, Kak, boleh nggak cerita boleh lagi ditulis namanya sama kemudian, jenis makanan yang ada di daerah situ, Kak. Silahkan yang dari Kak Kak Adi ya atau siapa? Atau silahkan Kak, yang dari Sumatera, dari Pulau Sumatera, memperkenalkan diri dan juga makanannya. Halo kalian, Ya, silakan. saya Adi. Kita sama-sama dari Poso. Ya, saya makan dui juga dan eh, secara di- saya dari Morowali Utara sebenarnya, di Batu Rube Ah, kalau kalian mungkin. ya pasti tahu lah Batu Rube banyak galinya juga sana. Iya, dan ini ya, apa, kalau dui, kan kita punya cara 2 makan dui, cara makan dui yang berbeda ya, ada dui Pamona sama dui, mori gitu ya. Dui mori kan dia yang dipisah-pisah begitu ya, yang kita mengaduk sendiri begitu ya, Adi ya? Paling suka dui berarti. Terima kasih Adi sudah memperkenalkan, nanti saya akan sangat-sangat senang untuk, apa, melanjutkan diskusi terkait dengan, Agripangan ke depan dengan belajar dari pengalaman Adi juga. Kalau yang dari Sumatera siapa boleh? Udah ada 2 orang dari Sulawesi ini, sebagian besar masih terkumpul di Jawa dan Bali. Kalau yang dari Sumatera yang pin merah ini siapa ya? Ya, Silah saya baru join lagi. oh ya silahkan Kak, kenalin. Maaf, tadi sinyalnya sepertinya bermasalah ya. Iya Kak. Halo, saya Nicholas. Saya sekarang mahasiswa ya di Bali, kakak-kakak semua. Kalau dari asal saya mungkin produk pangan ya yang saya ingat dan cukup sulit ya kalau ditemuin kalau sedang merantau itu hasil fermentasi dari udang rebon yang mirip dengan terasi itu namanya belacan. Oh belacang, oke. Belacang ya. Kak Kintan mungkin Belacan boleh kalau belacan, N ya terakhir ya? Kak Kintan, benar. kalau boleh bantuin tulisin, nama, Kak Nikola dengan nama ininya, belacan, nama makanannya.
Silahkan lanjut ke teman-teman yang ada di Jawa. Silahkan. Jadi ada 1 dari Sumatera nih, ada 2 dari Sulawesi yang sama-sama makanannya sama, Dwi ternyata. Silahkan yang dari Jawa, siapa aja yang mau kenalkan? Kalau saya lihat di sini ada Kadek Putri ya, rujak kuah pindang dari Bali. Lalu kemudian ada Kak Nur, ada Kak Amadela, ini ada getuk, ini kayaknya di daerah Jawa Tengah ini kah? Lalu Kak Nur Aziza dari wilayah mana nih Kak? Dengan makanannya, memang ada yang tulisannya kecil ya? Ini ada Kak Silvina, Stroto, Stroto, lalu kemudian ada yang Kak Nur Asisa di Jawa kayaknya ini. Ini ya. Oke, nanti kita akan balik lagi ke sini, tapi paling tidak dari perkenalan kita masing-masing ini saya lihat ada 2 Sulawesi, 1 dari Sumatera, 2 dari Bali, 2 sedang ada di Bali atau dari Bali, lalu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kalau kita lihat ini kayaknya makanannya dari makanannya saya udah beragam ya, meskipun misalnya kalau di Jawa itu lebih lebih sama pulaunya, tapi ternyata makanannya juga bisa beda. Teman-teman ada, oke, ini ada Asisa, Karedok, ada siapa lagi nih? Yang tulisannya Black Eagle itu siapa ya Kak ya? Boleh kenalan nggak Kak? Halo Kak, itu kayaknya punya. eh, saya tadi belum sempat join Canva daftar dulu, jadi harus sign up. Jadi belum kedaftar nama saya. Kalau Oh, semuanya sekalian perkenalan di sini. Nama saya Rizky Maulana Hakim. Saya tadi rada bingung mau naruh titiknya di mana, soalnya saya berasal dari Madura. Ini kayaknya pulaunya kurang 1, Kak. Samping. iya. Wah ini soalnya ini kan Pak. Ya, Maaf, taruh aja Madura kali di situ ya Kak ya. iya, benar sekali. Nah, makanannya apa nih Nah, Kak? eh, paling umum kita sering menemukannya di sini, nasi jagung sama singkong sehari untuk makanan lokal di sini gitu, Kak. Hmm. Nasi jagung itu sebenarnya bukan nasi tapi jagung ya. Iya, itu dia. Kita menyebutnya di sini nasi jagung gitu. Hmm. Sebenarnya originnya dari jagung, Hmm. terus dibuat untuk makanan sehari-hari dan diperhalus gitu Kak. Jadi kayak berbentuk beras gitu, digiling. Hmm. Ah, terima kasih Kak Rizky sudah berbagi lokasi dan juga makanannya. Kak Asisa, Karedo ya. Karedo kayaknya kita semua tahu, tapi saya tertarik untuk mendengar kalau ada yang gudeg ini ada yang stroto. Stroto itu stroto atau soto ya Kak ya? Halo, itu punya aku kalian. Salam kenal semuanya. Aku Sylvina. Kebetulan hari ini salah satu harvester dari Bakudapan. Jadi seroto itu salah satu jenis soto, betul. Biasanya dia toppingnya pakai daging atau daging sapi atau daging ayam. Cuma salah satu yang bikin dia terkenal itu karena dia pakai sambal kacang. Jadi kayak makannya tuh harus ada sambal kacangnya gitu. Salam kenal semuanya. Makasih Kak Silvina. Ternyata soto itu nggak disebut semuanya soto ya, tapi ada juga yang stroto. Menarik, menarik. Kak Kade Putri, kita pengen dengar yang rujak kuah pindang ini. Ini dia kuah pindang atau pakai rujak gitu? Itu menarik nama makanannya. Kak Kade, silakan. Halo, suara saya kedengeran kah? Dengaran Kak.
Silakan Kak, kedengaran kok. Oke, salam kenal Kak Lian dan kawan-kawan semua. Iya, saya Kadek Putri gitu. Maaf belum bisa open kamera karena dari tadi suaranya gak putus-putus gitu. Saya dari Bali gitu. Jadi sebenarnya kalau denger Bali itu banyak makanan khasnya ya. Salah satunya itu iya dari bumbu-bumbunya ya yang sangat rempah sekali gitu. Ada lawar ayam betutu kayak gitu kan. Tapi saya di sini tertarik untuk memperkenalkan rujak kuah pindang gitu. Rujaknya buah gitu, tapi em, apa biasanya kan kalau kita menemukan rujak itu ya dengan gula gitu ya, gula merah gitu. Tapi di sini di daerah saya khususnya di Bali Selatan gitu ya sangat terkenal dengan rujak buah, tapi toppingnya itu dari eh, kuah apa ya, kuah ikan gitu. Jadi kuah ikan yang dicampur dengan terasi, kemudian ada apa namanya aromatiknya daun salam dan lain sebagainya, terus dengan cabai gitu. Jadi itu sih makanan yang memang mungkin teman-teman belum familiar gitu. Jadi rujak buah tapi toppingnya itu kuahnya itu adalah dari apa namanya ikan gitu, kuah ikan. Itu sih Kak. Mhm. Sangat menarik ini Kak, apa namanya, karena ini saya berharap semua sudah pada makan malam karena mendengar nama-nama bukan cuma nama, tapi kira-kira udah mengimajinasikan makanan-makanan yang disebut-sebut tadi begitu ya, itu udah, semoga tidak lapar karena sudah makan lebih dulu atau malah kemudian berencana setelah ini makan apa yang diceritakan gitu ya. Iya, terima kasih Kak Kade Putri, lalu kemudian ada Kak Amadela, yang getu. Getu itu dari mana ya? Ada Kak Laili juga gudeg gitu kayaknya Jogja. Silahkan Kak, Kak Amadela dan Kak Laili atau Kak Laili. Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, aku Amadila dari Magelang. Tapi sekarang lagi di Semarang, asal makanan khas di kota kelahiranku getuk itu dari singkong dan umbi-umbian gitu. Begitu, Kak. Ya, biasanya sih itu jadi pengganti makanan favorit orang-orang yang diabetes. Ah, oke, menarik menarik. Terima kasih Kak Amadela dari Semarang, lagi di Malang. Silahkan Kak Laili. Halo teman-teman semuanya, izin off cam dulu karena ini sambil boboin bayi ya. Saya Leli dari Jogja. Di sini sih banyak saya menemukan gudeg ya, meskipun saya sebenarnya aslinya bukan dari Jogja. Asal saya dari Wonosobo, Jawa Tengah yang terkenal dengan mie ongkloknya malah sebenarnya. Gimana ya maksudnya gimana ya? Saya mau menyajikan Wonosobonya atau menyajikan Jogjanya nih? Kalau lahir di Wonosobo, Kalinya. tapi domisilinya di Jogja saat ini. Mungkin Wonosobo kali ya, biar lebih Oke. dikenal. Oke, boleh. Jadi mie ongklok itu semacam kayak mie ayam tapi beda kuah. Kuahnya kuah dari apa ya? Kayak tepung tapioka. Kalau mie-nya sih mie dari cenderung mie sebenarnya mie dari malah mie singkong ya. Mie kuning ya. Hmm, Banyak sayur kol. menarik itu. Singkong, mie-nya justru dari singkong ya. Namanya mie ongklok karena diongklok-ongklok gimana ya? Digoyang-goyang. Iya, aduk. Diaduk-aduk ya, diongklok-ongklok. Iya. Oke, baik, makasih Kak Nur Asisa. Sekarang ada Asisa yang lain, yang Karedo, silahkan. Kak Laili tadi ya, mie ongklong atau Kak Asisa? Ya, terima kasih kalian. Kebingungan juga saya rasakan nih kayak Kak Laili barusan. Saya asal Pekalongan tapi sekarang ber-KTP di Bekasi, jadi lebih sering makan karedok dibanding dengan makanan khas yang ada di Pekalongan. Karedok itu kacang panjang, lalu timun dan juga daun kemangi yang kacang panjang dan timunnya tuh diiris kecil-kecil, ditambahi dengan bumbu yang sangat khas dengan cikur kalau bahasa Sunda, kalau bahasa ininya mah kencur. Nah, untuk
tingkat kepedasan tergantung selera dan selain cikur, cabe, lalu sedikit tambahan kacang dan juga gula itu menjadi sausnya yang menyatukan rasa dari kacang panjang, segernya ketimun dan juga wanginya dari daun kemangi. Itu sih kalian, terima kasih. Keren, keren. Ini yang vegetarian cocok banget kayaknya karedok. Langsung, wah ya makan karedok enak nih. Kak Kintan juga ada, tape uli itu kayak apa bedanya dengan tape yang lain? Silahkan Kak sekalian kenalan. Halo semuanya, selamat malam. Aku Kintan, salah satu harvester dari Foodagogik. Tape uli itu dia tapenya pakai tape ketan hitam, terus makannya pakai uli dia Kak. Jadi uli itu adalah ketan yang diolah dengan kelapa, jadi bentuknya dia kayak persegi gitu atau bulat biasanya juga bisa. Jadi makanya si tapai ketan hitam itu dengan si ketan plus kelapa tadi gitu. Oke, ini menarik. Saya saja belum pernah makan tape uli. Mungkin teman-teman lain sudah. Ini kalau mendengar semua jenis-jenis masakan, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah pernah makan, sudah pernah menonton, sudah pernah melihat, atau sudah pernah diperkenalkan, tapi belum pernah makan. Karena itu saya mau ke judul jurnal kita ini, karena ini berkaitan dengan apa yang teman-teman sudah ceritakan tadi. Kalau kita dengar nasi jagung atau karedok dan segala macam, kita mungkin punya imajinasi begitu. Ini bentuknya apa? Apalagi tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman sambil berkenalan dari mana dan siapa, makanannya seperti apa. Tapi ketika baca jurnal ini teman-teman, kita langsung diberikan judul yang judulnya adalah makanan pada bagian awal, yaitu tortilla. Tortilla, betul ya. Mungkin kita bisa ke ini Kak, slide yang kedua untuk yang papan kita yang kedua. Nanti kalau buat teman-teman yang baru masuk, baru bergabung, masih mau menambahkan titiknya di mana, namanya di mana, itu juga sangat bisa begitu ya. Tapi kita lihat, apakah semua sudah melihat di slide yang kedua? Sudah ya? Sudah. Halo? Sudah Kak, Ya, sudah. jadi kita apa namanya di dalam jurnal ini itu kita diberikan judul yang langsung memperkenalkan kita pada makanan, dan sebenarnya tujuannya sebenarnya menggunakan nama makanan itu sebagai sebuah metafora untuk solusi transformatif menuju keberlanjutan begitu kira-kira. Tapi saya sebagai orang yang suka masak dan suka makan itu langsung tertarik, ini sebenarnya tortilla ini apa begitu, karena bagi sebagian besar orang termasuk saya itu masih tidak familiar makanannya, sehingga kemudian mencari tahu sama seperti tadi ketika teman-teman menuliskan nama makanan lalu kemudian berusaha menjelaskan itu terdiri dari bahan-bahan apa saja, lalu kemudian dia cara masaknya kira-kira seperti apa atau cara menyajikannya seperti apa. Nah, tortilla itu juga begitu ya kira-kira. Saya mendapat 4 penjelasan dari ini ya, mesin pencari tentang apa itu tortilla dan bagaimana. Ada yang versi Amerika Utara, ada yang versi Indonesia, ada yang versi murah, ada yang versi lebih tebal begitu kira-kira. Tapi singkatnya kalau kita lihat di di layar ini atau di papan tulis ini, itu kita bisa menyaksikan tortilla bentuknya pipih begitu ya, tepung dan yang kemudian ulenin gitu ya, dan didiamkan lalu kemudian digiling, kemudian digoreng atau dipanggang tepatnya begitu kira-kira. Nah, jurnal kita itu bicara tentang membalik tortilla, sebuah solusi transformatif menuju keberlanjutan, dan karena itu kita mau langsung membahas tentang jurnal itu, tapi kali ini lebih interaktif, dan karena itu saya akan memilih untuk kemudian bukan menjelaskan, tapi mau merekap dulu apa sebenarnya isi di jurnal ini. Saya rasa teman-teman juga sudah baca semuanya, dan nanti kita akan menjadikan jurnal ini sebagai sebuah referensi kita untuk membicarakan konteks di Indonesia. Nah, karena itu saya lebih banyak pada kesempatan ini lebih banyak mau merekap gitu ya kira-kira apa yang saya baca, dan nanti teman-teman
itu mohon untuk kemudian memberikan catatan di papan berikutnya untuk apa yang teman-teman baca dari jurnal ini. Secara singkat, sebenarnya jurnal ini menceritakan tentang 12 inisiatif yang dilakukan di komunitas yang ada di Spanyol, di beberapa daerah yang berbeda-beda tempatnya, untuk kemudian membangun sebuah solusi untuk ketika membicarakan tentang agroekologi seperti itu. Ada 12 komunitas di sini, tapi juga ada yang restoran begitu ya, teman-teman lihat sendiri, dan ada ada komunitas atau kelompok gitu yang berbicara fokusnya pada isu pendidikan. Dan kalau di isu pendidikan ini menarik sekali bahwa kemudian hubungannya dengan agroekologi dan juga agripangan itu adalah dalam rangka melindungi varietas lama dan teknik pertanian serta menyebarluaskan budaya populer, kemudian menggabungkan berbagai jenis pengetahuan dan mengembalikan teknik pertanian tradisional yang berguna. Itu di pendidikan, tapi ini bukan berarti kemudian yang Montana, Desa Rolo, kemudian AgroLab ini hanya di pendidikan, karena ini ada terhubung juga dengan beberapa bagian lain gitu yang ada di sini. Ada yang topiknya bergerak pada pengelolaan keanekaragaman hayati. Selain pendidikan ada pengelolaan keanekaragaman hayati, ada yang gastronomi, ada yang limbah pangan, kemudian ada yang kesehatan dan gizi, serta rantai nilai pendek. Itu kira-kira yang menjadi topik yang diangkat di dalam jurnal ini dengan menjelaskan tentang 12 inisiatif ini. Kalau di pengelolaan keanekaragaman hayati ada 2 komunitas yang saya amati atau yang saya simak, yang juga sama ya, dia menangani kehilangan keanekaragaman hayati dengan mendorong penilaian ulang penerusan pengetahuan tradisional antar generasi. Kemudian ada juga yang mengembangkan taman nasional peternakan ikan yang berfungsi sebagai tempat berlindung bagi burung migran dan telah secara signifikan ini meningkatkan keanekaragaman hayati. Ini sangat menarik. Kemudian di gastronomi juga sangat menarik, ada yang restoran seafood berbintang 3 Michelin, kemudian ada yang Club Gastronomico, KMO, ini mendorong konsumsi lokal dengan membangun kemitraan antara petani skala kecil dan konsumen. Kemudian yang limbah pangan, yang khusus dia fokusnya pada limbah pangan, itu ada 2 komunitas juga yang sangat menarik. Mereka menggunakan menargetkan 5 makanan untuk membuat pola makan sehat yang terjangkau gitu ya bagi orang-orang yang berisiko mengalami penyingkiran sosial, termasuk di dalamnya menciptakan peluang kerja baru. Ada juga yang mempromosikan resep sisa makanan untuk mengurangi limbah makanan. Nah, ini menarik karena dikelola justru oleh kelompok perempuan lanjut usia. Ada juga komunitas yang fokus pada kesehatan dan gizi. Misalnya ada yang menyediakan keranjang ikan dengan ikan musiman yang diantar langsung ke rumah konsumen. Ini sebenarnya berkaitan juga dengan rantai nilai pendek tadi. Tapi ada juga komunitas yang memanen alga untuk konsumsi manusia dan mengintegrasikannya ke dalam masakan tradisional. Ini juga sangat menarik, dan ada yang khusus memang bicara tentang bagaimana memendekkan jalur produksi gitu ya, yaitu ada yang membangun hubungan langsung dengan kantin sekolah yang membantu mereka beralih ke pola makan tradisional yang berbasis pada varietas organik lokal dan produk lokal. Begitu juga ada taman agroekologi yang mendorong keanekaragaman hayati pertanian dengan memulihkan varietas lokal dan mendorong rantai pasok pendek dengan mengubah kawasan tersebut menjadi pertanian organik. Ini kira-kira ada 12 inisiatif yang dikembangkan, yang dibicarakan di dalam jurnal ini. Yang menarik bagi saya adalah bagian papan ini, karena motivasi awal mereka itu adalah hanya 3 motivasinya yang tertulis di dalam jurnal ini: meningkatkan aspek sosial ekologis lingkungan tempat mereka tinggal, mewujudkan minat mereka dalam gastronomi dan makanan, karena ada beberapa orang yang memang misalnya dia jurnalis di bidang gastronomi begitu ya. Lalu kemudian ada yang niatnya adalah melestarikan warisan budaya. Ini khususnya komunitas atau kelompok yang memang berhadapan dengan perampasan tanah waktu itu.
Yang juga menarik adalah bagaimana kemudian upaya atau inisiatif-inisiatif ini itu bisa berkembang itu karena ada pemicunya, yaitu jaringan dan kolaborasi, kemampuan beradaptasi, pengakuan resmi eksternal gitu ya, strategi pemasaran, tim yang berkomitmen, minat yang semakin meningkat terhadap makanan, dan juga ketersediaan sumber daya intelektual dan ekonomi. Namun tentu saja ke-12 inisiatif ini punya hambatan-hambatan, yaitu perundang-undangan yang berlaku, profesionalisasi, motivasi yang berbeda di antara anggota, kekurangan pengalaman bisnis, masyarakat yang juga enggan terhadap ide dan rasa baru, persaingan dan ketidakpercayaan dengan inisiatif lain, serta ada juga hambatan berkaitan dengan komersialisasi konsep organik begitu. Yang juga sangat menarik bagi saya, dan itu sebabnya kemudian diskusi kita ini akan menjadi sangat menarik untuk melihat apakah kemudian 12 inisiatif ini berhasil membalik tortilla nggak gitu. Dan saya rasa ini bisa kejawab kayaknya ya dari nilai-nilai dasar yang muncul pasca inisiatif-inisiatif ini kemudian berkembang, yaitu pertama hubungan antara produksi lokal dan konsumsi serta antar manusia, makanan, dan satu sama lain itu menjadi semakin lebih terang, lebih kelihatan keterhubungan dan ketersalingannya. Kemudian ada produksi yang ramah lingkungan serta pelestarian pola konsumsi tradisional. Nah, karena itu saya rasa ini mungkin bisa menjawab judulnya sendiri gitu ya, apakah mereka bisa membalik tortilla begitu, membangun solusi transformatif menuju keberlanjutan. Tapi teman-teman, ini adalah yang terjadi di di Spanyol. Karena tadi itu adalah rekapan saya apa yang saya baca, saya mau berharap agar teman-teman bisa juga berbagi apa yang apa yang didapatkan atau apa yang dibaca dari jurnal ini. Nah, di papan ini ada pin di bagian bawah papan yang teman-teman bisa mengangkat pin tersebut dan kemudian menuliskan apa yang teman-teman baca di dalam jurnal ini. Silahkan teman-teman semuanya. Kami sangat senang untuk bisa juga mendapatkan catatan dari teman-teman. Apa catatan teman-teman atau apa yang dipahami, apa yang direfleksikan ketika membaca jurnal ini. Silahkan kalau ada yang mau langsung menyampaikan secara langsung, itu juga akan ada kawan-kawan dari Bakudapan dan juga Fudagogik yang akan membantu mencatatnya. Boleh siapa yang bisa mau angkat tangan dulu untuk memulai ini bercerita? Silahkan. Saya Oke, silahkan Kak. Kak siapa ini? Saya belum sempat lihat. Sambil kita menunggu teman-teman lain untuk memasukkan catatannya di papan, buat teman-teman yang mau bercerita langsung, silahkan. Silahkan, Kak. Saya kalian. Iya, silahkan. Ya, makasih. Artikelnya saya sudah baca dan ya walaupun tidak berhasil menyerap semuanya begitu karena tapi ada beberapa poin yang jadi catatanku gitu. Pertama, soal mungkin ini tidak berorientasi solusi gitu ya, tapi saya melihat ada semacam kesamaan gejala gitu antara Spanyol dan Indonesia, terutama soal intensifikasi pertanian monokultur gitu ya. Yang kalau di Indonesia gitu, yang mulai berlaku sejak, ya saya pikir sejak revolusi hijau ya, yang sebenarnya menghasilkan apa yang beberapa orang sebut sebagai kekerasan epistemik gitu. Pengetahuan lokal itu akhirnya tergerus gitu ya, karena pemaksaan revolusi hijau yang diterapkan secara koersif, dan ya ini menghilangkan salah satunya adalah varietas benih lokal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik dengan satu inisiatif Menjadors Ecologics yang Menjadors Ecologics itu kan dia menghubungkan melibatkan kantin sekolah gitu ya, dan
mendorong mereka buat menyediakan pangan yang berbasis makanan tempatan. Dan ya saya otomatis langsung teringat dengan program ambisiusnya kita di sini gitu, makan bergizi gratis. Dan kupikir apa yang dilakukan oleh Menjadors Ekologis ini adalah versi ideal yang saya kira idenya tentu bagus makan bergizi gitu, tapi ini jadi salah satu cara buat cara ideal menurutku untuk menunaikan program itu alih-alih dibikin seperti sekarang. Saya juga mencatat soal proses scaling gitu ya, bagaimana penulisnya ini mencoba untuk menyelam ke dalam dulu gitu, memahami apa persoalan pangan yang ada, kemudian men-scaling out, lalu men-scaling up gitu. Jadi memang kelihatan gitu kalau mereka berusaha buat bergerak secara dari akar rumput gitu ya. Dan ya itu catatan dari saya, Kak. Wah, itu sangat menarik Kak, dan itu terima kasih sudah mengawali percakapan bagaimana memaknai, bagaimana Adi membaca jurnal ini, dan kita masih menunggu teman-teman yang lain. Silahkan kalau yang mau bicara secara langsung, kalau yang mau menunggu sambil menunggu teman-teman berbicara dan mau menuliskan, itu silahkan juga gitu ya. Ada teman-teman yang bisa membantu di sini, ambil stikernya di bawah papan. Silahkan yang lain. Apa yang dibaca gitu, apa catatan teman-teman, seperti apa melihat jurnal ini gitu, apa yang tersirat atau terpikir atau termaknai dari membaca jurnal ini, silahkan. Ada lagi? Mari kakak-kakak. Dia bisa jadi berkaitan dengan, kadang-kadang kan kalau kita membaca jurnal ini, kayak saya paling tidak gitu membaca jurnalnya terus kebayang di Indonesia kayak apa ya, seperti Adi tadi bilang ketika baca inisiatif ini, oh kayaknya inisiatif ini harusnya yang jadi solusi untuk MBG misalnya kayak gitu. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Silahkan menyampaikan apa yang dipikirkan ketika membaca catatan. Atau kalau tadi tidak sempat, bisa juga berdasarkan rekapan saya. Kak Amadela, silakan Kak. Oke, terima kasih kesempatannya. Tadi saya sempat baca kalau jurnal ini tuh diteliti di 3 wilayah, di Madrid, Andalusia, dan juga Catalonia gitu ya. Madrid dengan pendapatan per kapita tertinggi, terus Andalusia terendah, dan Catalonia tuh di tengah-tengah. Terus di situ juga disebutin kalau ketergantungan Madrid terhadap sektor jasa tuh tinggi. Terus kalau di Andalusia tuh pertanian tuh paling rendah gitu. Terus sorry. Andalusia tuh ketergantungannya tuh kebanyakan ke pertanian. Terus Catalonia itu ke sektor industri gitu. Terus beberapa terakhir ini tuh saya lagi belajar isu perburuhan gitu. Salah satu yang jadi masalah itu adalah soal upah ya. Upah yang nggak pernah bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup layak buruh gitu. Terus sebenarnya dari tidak terpenuhinya kebutuhan layak hidup buruh itu juga mengakibatkan jenis makanan di piring buruh itu nggak beragam, yang akhirnya tuh nggak memenuhi apa ya, porsi makan sehat gitu. Terus mungkin kalau misalnya ada kesempatan saya pengen eksplor lagi soal gimana nih ketahanan pangan atau TEK ini ya, traditional economic knowledge ini mengatasi kebutuhan buruh di Madrid, Andalusia sama di Catalonia itu gimana gitu, berhasil atau enggak gitu di tengah konsep upah di Spanyol gitu. Kalau di Indonesia kan dari data Selios tuh upah kita tuh terlalu kompleks penghitungannya, jadi terlalu diotak-atik dan sebenarnya mengakibatkan upahnya tuh rendah. Mungkin itu Kak. Terima kasih. Ini sangat menarik, terima kasih Kak Amadela karena mengangkat terutama berkaitan dengan apa hubungannya gitu ya, upah buruh dengan
dengan ketersediaan pangan atau keberagaman pangan dan juga gizi, kesehatan dan gizi. Apakah inisiatif-inisiatif yang tadi itu juga sebenarnya mampu mendorong upah buruh yang lebih baik? Itu pertanyaan yang sangat kritis saya rasa yang kemudian bisa kita diskusikan lebih lanjut. Silahkan Kak Seto untuk catatan atas jurnal yang dibaca. Silahkan. Baik, terima kasih. Kayaknya saya paling terlambat datangnya ya. Tapi kemarin sempat baca-baca juga jurnalnya. Eh, Catatan ya mungkin penting dari jurnal kemarin ditarik untuk konteks Indonesia, mungkin pengetahuan lokal itu menjadi energi mereka untuk inovasi ya. Eh, jadi teknik lama mereka terus dipadukan dengan teknologi baru, resep lokal dikembangkan jadi produk. Ya, aku pikir ini juga eh, berkaitan juga dengan benih lokal dijadikan dasar untuk basis ketahanan iklim. Aku pikir juga Indonesia juga punya jauh lebih kaya tentang pangan dan keragaman teknik eh, eh, apa pengolahan eh, yang seharusnya itu menurut kita sebenarnya punya harta karun yang butuh ekosistem aja untuk berfungsi ini karena eh, dari dari masing-masing wilayah itu kita punya keragaman pangan yang luar biasa dan teknik-teknik yang banyak dan inovasi yang kedua mungkin inovasi yang paling kuat itu ketika berhubungan dengan budaya. Nah, di Spanyol ini inovasinya diterima karena berkaitan dengan tradisi kuliner dan identitas mereka. Terus juga eh, aku mencatat juga ada eh, yang ketiga itu sistem pangan yang berkelanjutan itu mereka menggunakan pendekatan farm to fork ya. Jadi mulai dari benih, produksi, pemrosesan, distribusi dan konsumsi itu mereka punya ekosistem eh, yang cukup kuat. Ada ekosistem yang dibangun di situ. Nah, sedangkan di kita itu em, farm to fork itu kayaknya masih em, sesuatu yang jauh ya. Maksudnya meskipun itu ada beberapa tempat yang melakukan itu, tapi hanya di lokasi-lokasi tertentu aja dan itu lebih banyak eh, ke yang sifatnya lebih banyak ke turistik gitu. Jadi belum em, belum menjadi eh, hal yang wajar gitu loh, masih menjadi ya wisata, domainnya wisata bukan ke tingkat di grassroots gitu loh, bukan bukan masyarakat sendiri yang melakukan inisiatif-inisiatif itu. Baik, Kak. Ya, makasih Kak. Seto sudah mengingatkan kita berkaitan dengan identitas ya, pengetahuan lokal, tapi juga identitas itu harusnya bisa mendorong dan menjadi energi untuk inovasi yang berkelanjutan. Dan teman-teman kita mau langsung lanjut. Ini buat mereka yang masih punya catatan-catatan, silahkan langsung lanjut ke sini. Tapi kita akan beranjak ke papan berikutnya karena dari Spanyol kita mau melihat Indonesia, gitu ya. Kalau tadi kita melalui jurnal ini kita belajar 12 inisiatif, tapi tadi udah banyak Kak Seto aja sendiri bilang bahwa Indonesia itu lebih kaya, lebih ini gitu, lebih ada gitu. Hanya butuh ekosistem untuk bisa berfungsi misalnya. Nah, teman-teman silahkan kalau mengetahui, pernah mendengar, pernah membaca inisiatif-inisiatif Indonesia di Indonesia, baik yang dekat-dekat sekitar, itu silahkan untuk menuliskan di papan ini atau saya rasa akan sangat baik bisa menulis langsung karena waktu kita terbatas sehingga mungkin lebih banyak untuk langsung menulis begitu ya, lebih banyak sehingga nanti kita akan melihat inisiatif mana yang akan kita
kita bahas bersama-sama. Dia bisa jadi komunitas, jadi kalau di jurnal ini kan dia membicarakan ada yang sifatnya komunitas, ada yang sifatnya kerjasama dengan bisnis begitu ya. Nah, teman-teman sendiri restoran di Indonesia ada enggak ya yang seperti restoran yang disebutkan di situ di dalam jurnal ini? Atau ada komunitas tidak yang kemudian menggunakan kearifan lokal, pengetahuan lokalnya untuk kemudian menjadi solusi ya pangan yang berkelanjutan. Silahkan dituliskan di sini, dan karena itu saya mau minta 2 orang yang bercerita dalam hal ini, tidak menulis, nanti dibantu menuliskannya, tapi yang lain mohon untuk kemudian langsung menulis saja di papan, inisiatif yang pernah dilihat, dibaca, didengar, atau bahkan sebenarnya sedang dilakukan sekarang oleh diri sendiri. Silahkan siapa yang mau bercerita? 2 orang yang kita ajak, sambil teman-teman yang lain kalau misalnya punya informasi bisa langsung mencatat di ini ya, di Canva, di papan gitu. Silahkan, ada yang mau menceritakan inisiatif yang diketahui? Tadi ada misalnya, oh ya, oke, ini ada, kalau Kak Adi ini ya, menceritakan tentang Kalicode Garden, Kak Seto, Kak Kintan itu juga menjelaskan tentang apa nih, silahkan ditulis. Asisa, Kak Asisa silahkan untuk menceritakan inisiatif yang diketahui Kak, silahkan Kak. Iya. Ya Kak Lian, kalau untuk yang di Indonesia ini, kalau menurut saya seperti misalnya kan belakangan yang lagi viral adalah bisnis atau usaha rebus-rebusan gitu ya Kak ya. Di mana-mana tuh sekarang orang mulai kayak jadi franchise untuk bikin usaha polo pendem. Kalau di Jawa polo pendem tuh umbi-umbian itu yang dijual dikukus, yang inisiatif ini tuh muncul dari si Muhammad Aziz ya, yang adalah lulusan sarjana tapi memilih untuk berjualan polo pendem ini di pinggir jalan gitu. Nah, buat saya sih ini menarik. Jadi kalau dikaitkan dengan yang bahan bacaan yang sudah dibagikan, itu kan ada inovasi yang dalam bentuk praktik, keyakinan, dan juga nilai-nilai yang terdapat pada berbagai tahap sistem agri pangan dari pertanian hingga ke meja makan. Jadi setidaknya ketika kita mulai mengkonsumsi yang kukus-kukusan atau rebus-rebusan itu, kita mulai mengenali dari mana sih asal muasal yang kita makan hari ini, yang ada di meja makan kita hari ini. Dan buat saya itu menarik sekali karena dari satu orang ini mungkin ini jadi langkah kecil, tapi sebenarnya kalau akhirnya lagi-lagi karena dari viralitas akhirnya semuanya jadi menganggap itu perlu, bahkan mulai diapresiasi oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi kayak ya pelan-pelan siapa tahu ini jadi jalan juga untuk menuju inisiatif yang akhirnya nanti bisa mengusung lagi-lagi pangan lokal adalah tadi kekayaan yang memang harus dijaga. Itu sih Kak, masih itu saja dulu. Baik, makasih Kak Asisa. Ini sangat menarik kalau misalnya lebih banyak orang gitu yang tahu tentang inisiatif yang ada ini ya untuk bisa menginspirasi. Karena itu mudah tuh, rebus gitu kira-kira. Saya ingin mendengar juga dari Kapuas Hulu ini Kalimantan Barat, ini ada rumah makan ini ya, Rem. Ini rumah makan ya pasti ya. Boleh diceritain nih Kak yang nulis ini, sambil saya minta teman-teman yang lain silahkan untuk langsung menulis di papan, karena kita akan beralih ke papan berikutnya setelah ini. Kak yang menulis Rumah Makan Padmi siapa Kak? Itu sebenarnya aku, Kak. Ini Mepi. Kak Mepi Tapi ya. nggak Oke, apa-apa kali ya, aku bisa cerita atau gimana? silahkan Kak Mepi untuk Rumah Makan Padmi itu seperti apa inisiatif? Iya, singkat aja, RM Padmi itu rumah makan yang mengusung kuliner Tamambalo di Kapuas Hulu waktu teman-teman Bakudapan lagi melakukan riset di Kalimantan Barat kemarin, ketemu dengan pemiliknya dan juga ngelihat gimana dia mengolah pangan lokal dengan sumber pangan yang ada di sekitarnya, disajikan untuk teman-teman yang datang ke situ gitu. Jadi itu menarik sih, Kak. Oke.
Wah, itu semoga juga ini lebih banyak dikenal sih ya, rumah makan yang punya nilai kearifan lokal yang tadi kita juga udah bicarakan. Saya masih berharap teman-teman masih bisa menuliskan di sini karena link Canva-nya masih terbuka ya untuk teman-teman tetap menuliskan, tapi kita harus bergeser ke papan berikutnya. Tapi papan ini menunjukkan bahwa sebenarnya inisiatif-inisiatif itu ada di Indonesia, artinya bukan cuma di Spanyol gitu yang 12 ini yang dikumpulkan, tapi inisiatif-inisiatif ini ada juga di Indonesia. Hanya saja tadi kata kunci yang tadi sempat disebutkan oleh Kak Seto, butuh ekosistem untuk dia bisa tersebar luas atau juga bisa berfungsi lebih baik. Baik, kita ke slide berikutnya nih dari cerita inisiatif ini. Kalau yang teman-teman tahu, baik yang sempat ditulis di papan maupun yang tidak sempat ditulis, tantangan dan hambatan apa sih sebenarnya teman-teman? Yang kalau kita bicara tentang gerakan pengelolaan agripangan berbasis pengetahuan kearifan lokal itu sebenarnya tantangannya Pak. Bisa kata kunci aja ditulis di papan itu boleh. Dan saya berharap ada satu kawan yang bisa bercerita secara langsung. Silahkan. Apa tantangan sebenarnya kita? Kita ini tadi disebutnya kita itu kaya sekali sebenarnya. Oh, oke. Kak Asisa silahkan Kak. Regulasi sih Kak ya kalau menurut saya kalau misalnya belajar dari kasusnya yang viral tadi Muhammad Aziz misalnya pemerintah atau Kementerian Kesehatan ya jangan hanya merespon aja sebenarnya tapi juga setidaknya ada entah itu permen lah atau apa yang memang salah satu bentuk dukungan begitu untuk UMKM yang pastinya biasanya kan UMKM itu kan kendalanya seperti di persoalan pemasaran lalu juga tentang pencatatan pendapatan. Nah, hal-hal kayak gitu yang belum bisa ditangkap kalau saya lihat sih oleh pemerintah. Dan praktek yang juga muncul di Indonesia kan seperti misalnya yang di Masjid Nurul Asri di Jogja itu yang juga membeli hasil panen yang harganya turun banget. Itu kan dimulai dari waktu itu panen singkong, jadi panen raya singkong, tapi harganya 7 blok sekitar 500 atau 700 perak gitu per kilo. Dan itu dibeli oleh Masjid Nurul Asri dengan model ekosistem yang kalau tadi dikatakan oleh Kak Seto. Nah, hal-hal seperti ini tuh sepertinya memang tidak pernah dinotis gitu sama pemerintah. Jadi kayak ya udah yang viral ya setelah viral nggak tahu nanti selanjutnya seperti apa gitu. Itu sih Kak. Makasih. Terima kasih banyak Kak Asisa sudah berbagi. Jadi tantangan pertama justru dari regulasi begitu ya, peraturan perundang-undangan yang kurang mendukung atau bahkan kadang-kadang ya kalau kebijakan pertanian misalnya itu justru menghilangkan gitu ya pengetahuan lokal. Ada lagi nggak teman-teman? Kalau kita mau lihat di jurnal ini sendiri kan mereka punya ada salah satu tantangannya itu adalah ini ya, profesionalisasi, juga kekurangan pengalaman bisnis, kan ini kan berkaitan dengan produksi, tapi juga distribusi, sampai ke meja makan misalnya kayak gitu. Perundang-undangan itu juga tetap jadi masalah buat mereka. Ini menarik nih ada ambisi, ada tantangannya itu adalah juga ambisi Prabowo. Ada nggak yang mau cerita tentang ini? Kakak yang menulis. Kalau tidak, saya rasa nanti bisa teman-teman juga ya, siapapun gitu yang terlibat di sini atau yang nanti akan melihat ini proses di mana kita mengidentifikasi kita punya inisiatif nggak di Indonesia. Oh ternyata ada gitu, meskipun sebagian besar belum tertulis tapi ada begitu. Lalu kita punya tantangan tidak untuk kemudian memastikan bahwa inisiatif tersebut itu punya ekosistem yang mendukung. Ini ada Kak Seto bilang benih lokal tidak terdaftar. Silahkan Kak Seto mungkin bisa singkat ininya penjelasannya tentang ini seperti apa? Silahkan Kak. Ya, jadi ketika saya kebetulan juga riset tentang pangan liar juga.
Di beberapa tempat yang kita temui itu kita menemukan banyak sekali benih-benih lokal, tetapi itu tidak ada apa em, tidak ada di daftar-daftar yang ada di pemerintah ya, apalagi dan benih-benih itu hanya di tingkat lokal petani dan itu sudah sangat sulit didapatkan. Nah, kita nggak punya em, bahkan kalau mengingat sejarahnya dulu juga pemerintah itu berusaha untuk menghilangkan benih-benih lokal itu diganti dengan benih hibrida dengan alasan-alasan tertentu. yang yang menurutku itu juga perusahaan besar bermain di situ ya karena banyak sekali kita punya padi-padi lokal dan itu sekarang keberadaannya juga sudah hilang gitu loh. Kalaupun ada itu hanya beberapa orang aja yang punya, apalagi jenis kacang-kacang itu juga kayak kacang gude aja udah di pasar itu sudah kita nggak susah untuk menemuinya. Di itu hanya ada di masyarakat-masyarakat yang mungkin nggak jumlahnya nggak terlalu banyak. Nah, justru ketika itu berkaitan dengan budaya dan ritual adat, disitulah benih itu ada gitu loh. Dan itu tetap dijaga gitu loh. Tetapi kalau kita ngomongin di Jawa aja, kita untuk cari jenis kacang-kacangan yang beragam varietasnya itu juga akan sangat susah. Jadi karena itu pemerintah tidak punya atau kita sendiri itu tidak mempunyai catatan-catatan bahwa di di secara spasial ini itu ada di mana dan siapa atau paling enggak di mana kita bisa mendapatkannya untuk bisa dibudidayakan. Mhm, mhm. Ya, ini tantangan yang sangat ini ya, apa namanya, sangat eh, mendasar juga ya saya rasa ya, karena itu juga dia berkaitan dengan banyak hal, berkaitan dengan peraturan pemerintah juga ya, kebijakan begitu, tapi juga berkaitan dengan eh, ya itu ya sistem produksi kita yang sudah sangat industri gitu ya, produksi massal dan seterusnya. Terima kasih Kak Seto sudah mencatat ini sebagai tantangan. Saya rasa masih ada tantangan yang lain dan teman-teman silahkan untuk meneruskan catatan di tantangan dan hambatan pengelolaan agripangan berbasis pengetahuan dan kearifan lokal dan teknologi tradisional dalam konteks di Indonesia. Kenapa kita perlu untuk mengidentifikasi ini? Saya rasa supaya kita bisa belajar dari jurnal ini kalau kita mau juga ikut mendukung atau yang tadi disebut menciptakan ekosistem yang bisa mendukung pangan yang berkelanjutan seperti yang menjadi inspirasi atau topik utama dari jurnal ini. Kita akan ke papan berikutnya, teman-teman. Ada pertanyaan berikutnya. Kalau tadi kan kita ini mimpinya kan kita tahu tentang 12 inisiatif dan kita bahkan terinspirasi. Tadi udah menyinggung-nyinggung bahwa oh ini inovasi yang ini kayaknya bagus kalau misalnya diterapkan dalam konteks di Indonesia, misalnya dalam konteks MBG kayak gitu. Nah, ada banyak inisiatif yang tadi sudah dituliskan teman-teman atau yang masih sekarang kayaknya pernah dibaca, dilihat atau pernah langsung mengunjungi begitu. Menurut teman-teman bagaimana supaya ini bisa disebarluaskan gitu ya, bisa dikuatkan gitu dan bisa menjadi bagian dari kebijakan nasional, bahkan dia bukan cuma disebarluaskan tapi juga bisa menjadi kebijakan nasional atau kebijakan pemerintah. Silahkan Kak, ada yang bisa satu orang gitu untuk bisa berbagi gitu ya ide gitu, bagaimana ya caranya supaya yang tadi rumah makan terus kemudian yang tadi inisiatif yang disebutkan itu bisa menjadi bagian yang penting untuk mendukung gitu ya ekosistem agripangan yang berkelanjutan di Indonesia. Silakan, siapa yang akan berbagi? Apa sih yang kayak kita memviralkan saja kayak gitu, kayak tadi yang disebutkan gitu ya, memviralkan. Karena tadi kan sempat disebutkan ya tantangannya ini, kalau tantangan ini ada maka
bagaimana cara kita menghadapi tantangan ini atau bagaimana cara kita menguatkan yang sudah ada. Silahkan Kak, ada yang mau membantu kita untuk menyampaikan ide dan juga pendapatnya tentang bagaimana untuk menjelaskan ini. Saya melihat ada Kak Amadela yang mau mencatat. Silahkan Kak, dibicarakan, sampaikan langsung. Nanti dibantu dicatat. Oh ya, terima kasih. Berarti ini gimana caranya supaya pangan tuh lebih luas gitu kan ya? Jadi sebenarnya di tahun 2023 kalau nggak salah pemerintah melalui Kementerian ATR BPN tuh mengeluarkan peraturan pemerintah tentang percepatan reforma agraria gitu untuk segera mendistribusikan tanah-tanah terlantar itu tuh ke orang yang udah mengelola tanah itu lebih dari 20 tahun gitu. Jadi harapannya gitu dengan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat, kalau tanah itu benar-benar diredistribusi dengan adil gitu ya, harapannya bisa mempertahankan gitu ya kearifan lokal yang ada gitu termasuk dari sektor agri-pangannya gitu Kak. Oke, berarti sebenarnya lebih banyak ke mengimplementasikan atau mempercepat itu ya, pelaksanaan Peraturan pemerintahnya. tersebut ya. Iya, ini sangat menarik karena ya kalau tadi tantangannya adalah undang-undang atau perundang-undangan, kalau ada peraturan perundang-undangan yang mendukung itu berarti dia harus segera diimplementasikan. Sementara untuk yang lain mungkin juga dengan ini ya lebih terlibat gitu. Nah, karena itu saya mau ke yang terakhir nih, slide yang terakhir. Kita mau langsung slide yang terakhir karena tadi kita sudah bicara berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan pangan yang ada. Tadi kita sudah mengawali bersama-sama teman-teman pada perkenalan dengan menyebutkan nama, juga makanan yang ada, dan kemudian kita membicarakan tentang tortilla, lalu membicarakan tentang inisiatif yang sudah ada di Spanyol, bahkan kemudian membicarakan tentang inisiatif-inisiatif yang ada di Indonesia. Nah, inisiatif itu selalu dimulai dari mimpi atau dimulai dari diri sendiri kadang-kadang, dan karena itu mari kita melihat diri kita sendiri dulu dengan melihat apa yang ada di meja makan kita. Karena kalau dalam catatan di jurnal ini ya, dia agroekologi itu kan dengan sangat serius memperhatikan dan menyoroti begitu ya prosesnya, mulai dari proses produksi, distribusi, konsumsi, dan pengelolaan limbah. Itu menjadi dia mengadopsi pendekatan sistemik dengan meneliti semua tahap sistem pangan dan pertanian. Nah, meja makan kita itu sebenarnya bagian dari bagaimana kita bisa melihat secara langsung proses produksi, distribusi, lalu kemudian pengolahan, dan pengolahan itu ada di meja makan kita. Nah, karena itu di kesempatan terakhir ini saya berharap masing-masing punya meja. Jadi di sini ada meja, bisa pilih sendiri mejanya. Lalu kemudian di kiri kanan teman-teman itu ada beberapa bahan makanan. Mari mengingat kembali makanan yang ada di meja makan terakhir pada hari ini. Jadi teman-teman silahkan memasukkan pilihan di sini ya, apakah makan nasi hari ini, makan ubi, atau makan coklat, atau makan apapun, silahkan memilih meja, masing-masing satu meja, lalu kemudian meletakkan dengan mengambil dari bahan-bahan yang ada di sini. Itu yang akan kita lakukan bersama-sama. Teman-teman yang mau melihat teman-teman yang tidak bisa mengakses Canva itu boleh menuliskan di kolom chat ya, supaya bisa dibantu oleh tim Harvester. Jadi silahkan memilih meja mana, lalu di meja itu letakkanlah makanan yang dimakan hari ini. Hari ini itu bisa makan siang, bisa makan sore, makanan terakhir gitu yang dimakan hari ini. Silahkan teman-teman, diletakkan ada beberapa pilihan meja yang ada di sini.
Kalau misalnya bahan-bahan buahnya itu tidak ada di sini, tidak tersedia di sini yang disiapkan oleh teman-teman Fudagogi dengan Bakudapan, silahkan menulis dengan dalam bentuk tulisan. Itu yang akan kita lakukan untuk berefleksi sendiri ya tentang meja makan kita dalam semua sistem produksi, distribusi, konsumsi, dan juga pengolahan limbah dalam agripangan itu sendiri. Masing-masing udah punya meja, saya melihat Adi makan nasi, makan apel, makan pisang dengan ayam goreng ya. Ada sayurnya brokoli. Oke, baiklah. Ada yang Kak siapa? Boleh dituliskan namanya Kak di masing-masing meja. Ada yang bayam, ada yang mejanya adalah meja bayam, kemudian nasi dan juga pisang. Ini meja yang ada nasinya sendiri itu saya pindah aja karena belum ada yang punya meja ini. Jadi silahkan teman-teman untuk menggunakan meja ini. Jangan ragu untuk berpindah ke meja yang lain di papan yang berikutnya kalau tidak muat di meja sini ya. Timun nggak ada, oke. Ada yang buah naga, Kak Vina. Kalau Kak Bella ada bayam, nasi, telur, kemudian pisang. Kak Amadela ada timun. Oh, hari ini makan timun aja Kak? Atau masih ada yang lain? Itu silahkan ditaruh. Termasuk minumannya ya. Apakah minuman air putih atau jus atau coklat atau kopi? Itu silahkan ditaruh di meja makan masing-masing. Bagi mereka yang sudah, mohon menuliskan namanya di meja makan itu. Ini meja makan siapa? Lalu kemudian teman-teman silahkan melihat di bagian bawah papan itu ada tulisan jarak gitu ya. Ada yang warna hijau. Oh, ini ada ini apa ya? Sapi ya? Sapi dan susu ya Kak Vina. Ada yang warna hijau, ada yang itu 5 kilometer. Mungkin ini adalah sorry, ini 100 ya. 100 meter. Jadi teman-teman silahkan memberikan warna dengan mengambil blok-blok yang ada di bagian bawah papan. Maksudnya adalah kalau dia bayam, misalnya Kak Bella, bayam itu Kak Bella tahu tidak berapa jarak sumber bayam itu? Bukan dari pasar ke rumah, tetapi kira-kira sumber sebelum dia sampai di pasar itu berapa jaraknya? Apakah dia 100 meter jaraknya atau meter atau antar kota atau ini ada di menulis dan memiliki yang ada ya. Kalau di antar kota artinya kalau di Morowali berarti ngambil sumber bahannya misalnya dari Poso, berarti dia antar kota. Kalau dia di antar provinsi atau misalnya berarti dia ambilnya dari Sulawesi Selatan gitu, maka dia warna bloknya adalah orange gitu ya. Jadi kalau dia antar negara, misalnya apa ya antar negara ya, kayak gandum karena kita nggak punya gandum gitu misalnya, itu silahkan menggunakan blok warna merah. Nah, sementara kalau antar benua artinya udah nyebrang nih dari Eropa coklatnya ternyata dapatnya dari Belgia begitu. Misalnya kalau makan coklat maka dia pakai blok warna merah. Mari kita lihat blok-blok makanan kita itu sumbernya dari mana dan ini saya rasa bisa menggambarkan seperti apa sebenarnya kondisi agripangan kita paling tidak dengan cerita dari peserta yang ada di Jurnal Club di webinar kali ini ya. Kak Seto ini menuliskan di ini mohon dibantu adalah nasi mentimun sambal mangga, sop iga, tomat, bebek, ayam, dan bacem 10 km semuanya. Oke. Menarik ini. Kak Gabi itu kebetulan sekarang lagi di Singapura menulis ada nasi dan biji-bijian, roti, kopi, susu, teh, telur asin sekalian pajian ini kayaknya ini ya. Lalu coklat, smoothie, wonton soup. Wah, menarik-menarik ini resep makanan. Mari silahkan menuliskan masing-masing meja makannya. Nah,
kita semoga punya waktu sekitar 5 menit lagi untuk kemudian pada papan selanjutnya itu kita akan mengukur berapa sebenarnya konteks di Indonesia sendiri dari blok-blok yang ada ini itu mana yang paling panjang ya, mana yang paling panjang. Tapi kalau misalnya sudah tidak sempat karena sekarang sudah lebih dari 15 menit untuk percakapan kita, saya mau menyampaikan teman-teman bahwa gambaran di meja makan yang sekarang teman-teman sedang tuliskan ini, kenapa dia hilang? Oh, oke, untuk mungkin yang kedua ya, meja makan yang kedua ya. Itu sebenarnya menggambarkan kondisi kita ya, kondisi kita terkait dengan proses produksi, distribusi, konsumsi dan juga pengolahan limbah. Semakin merah sumber makanan kita atau semakin blok yang kita taruh di atas meja makan itu warnanya merah atau kuning, itu maka sebenarnya kita semakin jauh gitu dari yang namanya kedaulatan pangan dan berarti inovasi pangan berkelanjutan seperti yang tadi sudah dibaca di dalam jurnal itu menjadi semakin dibutuhkan, atau inovasi-inovasi yang ada di Indonesia itu sendiri semakin mendesak untuk ada di lingkungan kita, sehingga warna yang kita letakkan di atas meja makan kita itu lebih banyak warna hijau, biru, dan biru muda, paling tidak merah muda begitu ya. Dan saya senang sekali melihat bahwa kalau teman-teman lihat di sini lebih banyak warna pinknya. Nah, saya mau berhenti bicara. Saya mau mengajak teman-teman satu atau dua orang teman-teman boleh silahkan berefleksi atas isi jurnal dan meja makan yang ada di sini dengan kemudian melihat dan membandingkan gitu ya antara antara isi jurnal yang sedang membicarakan tentang inisiatif makanan yang berkelanjutan dengan kondisi meja makan kita masing-masing. Silahkan Kak, ada yang mau menyampaikan refleksinya untuk menutup cerita kita atau bacaan kita atas jurnal pada hari ini, yang semoga saja kita tidak hanya membaca jurnal untuk melihat kajian akademiknya, tapi juga berefleksi untuk kepentingan kita ke depan di lingkungan kita. Silahkan, ada teman-teman refleksi atas jurnal dan meja makan kita. Sini saya lihat ada Kak Bella, kemudian ada Kak Seto, juga ada Kak Adi. Silahkan Kak. Siapa nih yang mau bercerita setelah memindah-mindahkan makanan sendiri? Ada yang mau berbagi refleksi untuk kemudian melihat gitu ya dari jurnal ke komunitas yang tadi kita bicarakan, lalu ke meja makan secara personal gitu. Boleh, saya Kak. Silahkan Kak. Ini saya hari ini di Semarang makan timun, ayam jahe, serai, sama air putih. Terus seperti yang saya bilang sebelumnya, karena Madrid itu punya, saya baca kalau di jurnal itu orang-orang Madrid itu punya ketergantungan terhadap fast food gitu. Terus kalau orang-orang Andalusia tuh lebih ke makanan laut. Terus sama si Catalonia itu lebih ke makanan daratan gitu. Terus dari tipologi industrinya, kalau Madrid itu kan sektor jasa gitu ya. Kita bisa bayangin daerah yang ada sektor jasanya tuh penuh dengan gedung-gedung kayak gitu ya. Jadi kenapa orang-orang Madrid itu makanannya fast food gitu ya? Ya karena di situ udah sulit gitu ditanamin timun, jahe atau serai gitu ya katakanlah. Terus ya kenapa orang-orang di Andalusia itu meskipun pendapatan per kapitanya rendah tapi dia aksesibel tuh ke makanan-makanan laut, karena eh, apa ya, industri yang di situ tuh adalah pertanian kayak gitu. Jadi kayak industri yang ada di sekeliling kita tuh juga mempengaruhi pola makan kita gitu dan seberapa dekat kita sama alam gitu.
Wow, terima kasih banyak Kak untuk apa namanya refleksinya. Jadi kata kunci bahwa industri di sekitar kita itu ternyata mempengaruhi apa yang kita makan. Kadang-kadang juga kan kita jadi nggak punya pilihan begitu ya, apalagi yang mereka yang tinggal di kota. Sementara buat mereka yang masih tinggal di desa mungkin punya pilihan, tapi tetap aja juga ternyata ada pengaruhnya dengan industri yang berkembang, industri makanan gitu yang berkembang di Indonesia. Satu lagi, silahkan yang mau berefleksi atas meja makan dan juga jurnal meja komunitas dan meja makan yang ada. Saya tertarik mau mendengar nih apa namanya dari Kak Gals ya, karena ini ada alpukat, ubi, dan telur gitu. Ini menarik ya, ada meja makannya ada buah naga, tapi juga ada ini ya kambingnya, kambingnya di atas meja menarik sekali, lucu-lucu. Ada teman-teman yang mau membantu satu lagi untuk berefleksi atas percakapan kita hari ini dari perjalanan membaca jurnal, lalu kemudian melihat secara lebih dekat dalam konteks di Indonesia dan semakin dalam konteks di apa keluarga atau dalam konteks pribadi kita masing-masing melalui meja makan ini. Silahkan. Bagaimana kita merefleksikan jurnal ini sendiri dalam konteks komunitas tadi Kak. Oke Kak Fikri, silahkan Kak Fikri. Kak Fikri mejanya di mana? Silahkan Kak. Silahkan Kak Fikri ngambil. Halo Kak, udah ada Ya, suaranya? udah ada. Silahkan Kak. Aku refleksi dari jurnal aja sih. Kayaknya tadi kalau pengalamanku baca jurnal, ada dua hal setidaknya yang aku inget gitu ya. Kayak pertama soal, kayaknya jadi penting soal revitalisasi pengetahuan lokal karena kayaknya seperti yang kita ketahui, kayaknya relatif banyak hilang pasca revolusi hijau. Salah satunya kalau yang aku ingat karena baru beberapa hari lalu dosenku cerita dia riset soal padi di Kanekes dan masyarakat Kanekes pun yang dianggap dalam tanda kutip udah sangat uh, Sundanya Sunda gitu, sangat tradisional. Dia sendiri pengetahuan lokal soal padinya udah berkurang jauh jika dibandingkan dengan masa Belanda misal. Terus juga yang kedua kayaknya menurutku berbicara soal agroekologi kayaknya penting banget untuk menyambungkan, memberikan jembatan antara gerakan di pedesaan dan juga perkotaan gitu. Karena kayaknya yang aku tahu kayaknya meskipun udah ada inisiatif untuk menyambungkan antara yang ada di desa dan yang di kota, sepertinya eksperimen-eksperimen semacam itu belum begitu banyak dan justru nilai berharganya di eksperimen khususnya dalam konteks Indonesia supaya tahu apa yang bekerja di Indonesia dan apa yang enggak gitu. Kalau aku sih gitu kayaknya. Wah, terima kasih Kak Fikri untuk refleksinya karena itu mengingatkan kita gitu ya bahwa kalau kita bicara tentang pangan itu tidak melulu berkaitan dengan ini ya meja makan tetapi sumbernya dan ketika bicara tentang sumber wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan itu punya kebutuhan gitu untuk kemudian saling terhubung gitu ya dan sekali lagi tadi sempat disinggung ekosistem untuk bisa bukan cuma menghubungkan tapi juga menjadikan dia lebih berdaulat begitu ya. Itu menjadi lebih penting dan saya rasa apa yang tergambar di meja makan ini kalau memang sekarang kita masih kondisinya ini menarik sekali karena saya belum melihat yang warna kuning, artinya kita masih sedikit lebih baik-baik saja lah ya, karena masih antar kota dan juga masih orange begitu. Orange itu antar provinsi, antar kota begitu ya, dan ada beberapa yang hijau.
Dan itu saya rasa karena sebagian besar sumber pengolahan makanan, produksi itu berasal dari wilayah-wilayah desa misalnya. Semoga ini bukan produksi massal begitu ya, tapi yang memang masih subsisten gitu kira-kira. Kak Gabriela, apakah mau menyampaikan catatannya secara langsung, Kak? Halo? Ya, silakan, Kak. Oh ya, bisa terdengar suara saya? Sangat terdengar, Kak. Silakan. Oh oke, iya. Oke, takutnya nggak kedengeran soalnya lagi di luar. Ya, saya Gaby. Mungkin catatan kecil saja dari saya. Kebetulan saya juga sedang ada riset kecil gitu terkait dengan pangan yang berasal dari keluarga. Dan sepertinya saya itu berada dalam seperti kayak apa ya, dua persimpangan gitu ya, karena di satu riset itu lebih menonjolkan dari aspek food sovereignty-nya, tapi di banyak riset yang lain tetap menekankan kalau persoalan keluarga dan rumah tangga itu harus negara itu tetap hadir dilihat dari skala security-nya, seberapa banyak kita itu secure gitu ya, dilihat dari pangan kita setiap hari dan setiap bulan ditakar dalam hal itu. Jadi kalau saya pribadi merasa ya kita tetap nggak bisa melepaskan kehadiran negara dalam aspek pangan kita yang kita makan sehari-hari, bagaimana kita bisa mengukur expenses kita dari sumber daya yang kita punya, dari penghasilan, dari pendapatan keluarga, dan lain-lain. Tapi juga untuk food sovereignty itu saya rasa untuk upaya kita tetap menjaga pengetahuan lokal gitu ya, dan kedaulatan apabila suatu saat terjadi kondisi-kondisi yang tidak terduga, misalnya kayak kemarin terjadi COVID-19, itu justru yang lebih banyak dicari adalah food sovereignty itu atau ketahanan dan kedaulatan pangan di setiap keluarga yang bisa jadi ukurannya itu berbeda-beda. Gitu sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Gaby, dan catatan penting berkaitan dengan kedaulatan pangan yang tadi sempat disebutkan oleh Kak Gaby itu saya rasa menggambarkan betul ya tentang apa ya sebenarnya inti yang dari jurnal ini. Dia bicara tentang kedaulatan pangan yang kemudian menghadapi tantangan dengan sebuah sistem yang sayangnya masih dikuasai oleh kelompok tertentu yang punya modal dan seringkali difasilitasi oleh negara, dan karena itulah kemudian negara penting untuk kemudian melihat ulang gitu ya, membongkar ulang cara pendekatannya sehingga kedaulatan pangan yang tadi disebutkan itu juga bisa mengakomodir saya rasa apa yang kita sering sebut sebagai pengetahuan lokal dan kearifan tradisi dalam pengelolaan pangan. Terima kasih banyak teman-teman untuk percakapan yang sangat-sangat menarik begitu ya. Saya belajar banyak, bukan cuma dari bagaimana teman-teman membaca jurnal ini dan kita saling mengisi, memberikan catatan atas dari sudut pandang kita masing-masing, dan saya rasa dari pengalaman kita masing-masing, bahkan dari pendekatan riset ya, karena banyak teman-teman di sini adalah para peneliti yang sedang juga melakukan peneliti tentang pangan dan sejenisnya. Saya rasa saling memperkaya, dan yang menarik juga adalah ketika saling memperkaya kita tidak lupa untuk kemudian berefleksi pada pengalaman pribadi begitu, pengalaman pribadi, dan meja makan yang kita gambarkan di sini saya rasa menjadi sebuah simbol gitu untuk mendiskusikan ulang terus-menerus, tidak berhenti tapi terus-menerus memeriksa ulang sendiri meja makan kita sendiri untuk menggambarkan atau untuk kemudian memproses percakapan-percakapan yang sangat akademis terkaitan dengan agroekologi atau agripangan dan bahkan kedaulatan pangan itu sendiri. Terima kasih untuk percakapan dan juga inspirasi yang teman-teman sudah bagi. Saya berharap semuanya mendapatkan hal yang dibutuhkan, tapi juga termasuk hal yang membuat kita menjadi lebih terinspirasi atau lebih termotivasi untuk terus menjadi bagian dari gerakan ini ya, gerakan untuk membicarakan sistem pangan berkelanjutan, mulai dari meja makan kita sendiri, dari lingkungan kita sekitar, maupun juga dalam proses-proses akademis yang sedang teman-teman lakukan sekarang. Terima kasih semuanya. Saya berharap semuanya ini bisa membantu kita bersama-sama memaknai jurnal dari Spanyol
ke Indonesia, dari Indonesia ke daerah masing-masing, di kota masing-masing, sampai ke meja makan kita masing-masing atau di lingkungan keluarga kita masing-masing. Terima kasih semuanya dan saya kembalikan ke Kak Mepi. Terima kasih banyak Kak Lian yang telah mengajak kita nggak hanya berdiskusi, tapi juga mengajak kita untuk memahami isi jurnal dan juga mengkontekstualisasikannya ke kehidupan kita di Indonesia dan juga di keseharian kita. Ini jadi perspektif yang penting banget buat kita terus melakukan otokritik dan juga menentukan apa yang bisa kita lakukan untuk terus merawat pangan dan pengetahuan ekologi tradisional. Semoga diskusi kita hari ini bisa jadi langkah kecil untuk mengupayakan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan. Sebelum acara jurnal ini ditutup, sekarang kita akan melakukan dokumentasi acara. Bagi teman-teman yang berkenan, bisa membuka kameranya untuk kita foto bersama. Ada Kak Diah yang akan membantu mengambil screenshot foto ini. Maaf, aku ambil ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kak Dia, terima kasih Kak Lian, dan terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam acara Jurnal Club bulan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan selama berlangsungnya acara, dan semoga kita bisa ketemu lagi di Jurnal Club bulan depan. Sekedar informasi, rekaman Jurnal Club akan dapat diakses di channel YouTube Fudagogi, dan informasi jurnal untuk bulan depan, bulan Desember, dapat diakses di website Fudagogik, Instagram Fudagogik dan Bakudapan, dan juga LinkedIn Fudagogik yang dapat diakses di QR yang ada di layar ini. Makasih teman-teman, selamat beristirahat. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.